Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 27 September 2022. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menyambut baik keputusan rapat paripurna pagi tadi yang menambahkan Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja Komisi 4. Kehadiran Badan Pangan sangat dibutuhkan untuk menciptakan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023, Komisi 4 menyambut baik kehadiran Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja. Untuk itu, Komisi 4 mendorong Badan Pangan Nasional bisa memproduksi pangan sendiri sehingga tidak perlu lagi mengandalkan impor. Ditemui usai paripurna, Ketua Komisi 4 Sudin mengatakan kehadiran Badan Pangan sangat dibutuhkan untuk menciptakan kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan. Mitra kerja kami hanya 5, yaitu pertanian, kelautan, kehutanan, bulog. Maka ini bertambah 1. Bagaimana menciptakan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Apalagi saya rasa semua pimpinan DPR tadi sudah memutuskan dengan baik dikarenakan apa? Indonesia harus mandiri pangan. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 4 Sutrisno mengatakan, hadirnya Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja Komisi 4 akan memperkuat sinergitas dalam kemandirian pangan, sehingga mampu memproduksi pangan sendiri tanpa harus mengandalkan impor. Ya, dengan hadirnya mitra baru ini tentunya kan menambah semangat seluruh kekuatan mitra kerja Komisi 4 untuk mewujudkan pangan kita agar terbangun kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan akan terbangun manakala terbangun kemandirian pangan. Kemudian terbangun mana kita mampu mendorong rakyat untuk mampu memproduksi pangannya sendiri. Apalagi negara kita kan mayoritas wilayahnya wilayah perdesaan. 91% wilayah kita adalah wilayah perdesaan. 70% rakyatnya ada di pedesaan. Bagaimana kita dorong wilayah itu untuk membangun pangannya sendiri, manakala itu terpenuhi, dipastikan pangan kita akan kuat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendukung pemerintah dalam mewujudkan energi bersih melalui kendaraan listrik. Namun Komisi 7 menilai penggunaan kendaraan listrik saat ini masih belum green energy karena mayoritas pembangkit listrik masih menggunakan batu bara. Komisi 7 DPR RI menilai transisi energi bersih melalui kendaraan listrik perlu perencanaan holistis, seperti produsen baterai dan penggunaan PLTU sebagai sumber kelistrikan yang masih menghasilkan emisi. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juitasari mendorong komitmen pemerintah melalui kendaraan listrik untuk mewujudkan energi bersih. Namun, menurut Ratna, penggunaan kendaraan listrik masih belum sepenuhnya green energy karena mayoritas pembangkit listrik masih menggunakan batu bara. Melalui instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022, Presiden Joko Widodo mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai. Itu yang mau saya sampaikan terkait percepatan electric vehicle tadi gitu loh. Jadi kalau misalnya mobil-mobil listrik itu sudah banyak sekali digunakan di Indonesia, sementara sumber listrik kita yang 60% itu masih dari PLTU, which is itu masih dari coal, terus kita mau ngomong apa gitu loh. Jadi kan istilahnya yang saya maksud dari hulu ke hilir belum selesai itu gitu loh. Tapi kami menghormati kemarin Bapak Presiden sudah statement ya, kalau misalnya meminta pembangunan PLTU itu di stop dengan term-term tertentu gitu loh. Ratna menilai kebijakan kendaraan listrik sebagai bentuk transisi energi bersih harus dikaji secara mendalam, baik dari produsen baterai hingga penggunaan PLTU sebagai sumber kelistrikan. Kebijakan anggaran pemerintah juga harus berpihak pada akselerasi green energy. Vini, Tere, dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. 6, 5, 4, 3. Masih dari Komisi 7 DPR RI, pemirsa yang mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan masyarakat melalui program konversi kompor listrik. Pemerintah seharusnya tidak membebani masyarakat dengan permasalahan oversupply listrik PLN sebanyak 7 gigawatt.
Pemerintah memastikan program konversi ke kompor induksi tidak akan diberlakukan pada tahun 2022. Anggota Komisi 7 DPR RI mengingatkan pemerintah jangan mengorbankan masyarakat melalui program konversi ke kompor induksi demi menyelesaikan masalah oversupply listrik PLN sebanyak 7 gigawatt. Kementerian ESDM diminta melakukan kajian secara komprehensif terkait program tersebut. Ratna Juwita menyebut pemerintah seharusnya tidak membebani masyarakat karena adanya oversupply listrik PLN. Ratna menegaskan Komisi 7 DPR RI tidak menyetujui rencana konversi ini. Ini yang punya masalah sebenarnya BUMN, tapi masyarakat yang disuruh nanggung gitu kan, nggak apple to apple gitu loh. Jadi harusnya kalau memang yang terjadi itu karena PLN oversupply, bagaimana kita harus mempush industri-industri yang ada di Indonesia supaya itu bisa kembali melakukan proses produksinya dengan baik sehingga bisa menyerap oversupply yang sekarang ini dialami oleh PLN begitu loh. Jadi kalau misalnya itu uji coba, oke. Kalau uji coba kita oke. Tapi kalau misalnya ini diprogramkan sebagai bentuk konversi dari pengguna kompor gas menuju ke kompor induksi, kita dari Komisi 7 sih dalam hal ini saya pribadi dan teman-teman beberapa tunggu dulu lah. Jangan terlalu terburu-buru gitu loh. Yang merebak ke masyarakat itu kan bagaimana? Ratna Juwita juga menyatakan kompor induksi belum bisa mengatasi tingginya emisi karbon. Pasalnya, listrik yang digunakan berasal dari pembangkit yang masih menggunakan batu bara, bukan energi baru terbarukan. Menurutnya, kebijakan transisi energi seharusnya dari hulu ke hilir untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060. Teresia Vinita dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi energi fosil, terutama PLTU yang berbahan bakar batu bara, sehingga penggunaan kompor listrik tak bisa dicap sebagai penggunaan energi bersih. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, narasi penggunaan kompor induksi sebagai energi bersih digaungkan oleh Dirut PLN Darmawan Prasojo yang menyebut pelaksanaan program konversi kompor induksi merupakan langkah pemerintah untuk menciptakan energi yang domestik yang murah, mudah dan lebih bersih untuk masyarakat.
Namun pada kenyataannya program konversi kompor LPG menjadi kompor induksi tak bisa disebut sebagai upaya menciptakan energi bersih karena 70% produksi listrik PLN masih berasal dari batu bara yang berasal dari fosil. Berikut ini pemirsa laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Wacana konversi kompor gas LPG ke kompor induksi atau listrik dikemukakan PLN dalam rapat dengan Komisi 7 DPR RI beberapa waktu lalu. Upaya tersebut diklaim akan menghemat APBN hingga 330 miliar rupiah serta menekan angka impor LPG. Namun Komisi 7 DPR RI menilai rencana konversi kompor LPG ke listrik bukan solusi transisi ke energi bersih. Karena listrik yang digunakan mayoritas masih memanfaatkan batu bara atau fosil, bukan energi baru dan energi terbarukan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Kajian mendalam serta verifikasi faktual di lapangan diperlukan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam transisi energi. Terjadi permasalahan apa di lapangan? Nah, kami dari Komisi 7 DPR RI ingin mengusulkan untuk verifikasi gitu faktual di lapangan. Ya, kendala-kendala apa, permasalahan-permasalahan apa. Jadi tidak bisa serta-merta itu untuk bisa langsung menjadi suatu kebijakan dan diimplementasikan. Ini perlu kajian yang mendalam, dampaknya juga. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai salah satu yang harus dipertimbangkan yaitu investasi yang telah digelontorkan pemerintah terhadap gas LPG Pertamina sangat besar. Artinya kalau PLN mengatakan bahwa ini lebih efisien dari sisi harga, mungkin dari sisi komoditasnya iya. Tetapi menghitungnya kan tidak bisa hanya dari sisi komoditasnya. Kita juga harus menghitung investasi Pertamina kalau kemudian LPG yang 3 kg harus kita hapuskan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menilai perlu ada skema yang jelas untuk penggunaan kompor listrik terutama bagi masyarakat yang menggunakan daya listrik 450 dan 900 watt. Sebetulnya kalau mau diarahkannya ke siapa kan ke masyarakat yang pengguna ke 450 sama yang 900 ya, yang menerima subsidi. Cuman kan sekarang harus ada skema bagaimana untuk mengcover si kompor ini sendiri. Karena kompor ini sendiri kan tidak dengan wattnya 450 tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kompor listrik ini. Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti menilai konversi kompor gas menjadi kompor listrik harus tepat sasaran. Mengingat salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi impor LPG. Maka kebijakan ini harus menyentuh masyarakat kurang mampu yang selama ini menjadi pengguna gas LPG 3 kg. Bagaimana ini bisa lebih tepat sasaran? Kenapa saya lebih stressing terhadap ini? Karena untuk kompor listrik sendiri kan dayanya butuh cukup tinggi ya Mbak ya. Jadi misalnya di pedesaan belum tentu bisa langsung mengimplementasikan dan mengaplikasikan kompor listrik gitu. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin menegaskan perlu ada kajian secara komprehensif, bukan hanya soal oversupply listrik dan impor LPG yang besar. Ini dengan pertumbuhan ekonomi kita seperti ini, sampai kapan oversupply ini bisa bertahan? Gitu. Jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi kita bagus, listrik semakin banyak dibutuhkan, kita kekurangan listrik lagi, sementara kita sudah konversi. Ini kan bahaya. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Dwi Hartono menilai kebijakan konversi ini bersifat kontradiktif dan membingungkan. Pasalnya, listrik yang digunakan masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang mengandalkan batu bara, sehingga konversi ini bertentangan dengan tujuan menuju energi bersih. Polisinya kok agak membingungkan. Di satu sisi pemerintah mendorong untuk makin meningkat dan tumbuhnya energi baru dan terbarukan. Sementara listrik
hampir sebagian besar masih mengandalkan batu bara. Pemerintah didorong untuk melakukan perbaikan infrastruktur kelistrikan dan pemetaan wilayah terlebih dahulu sebelum menjalankan kebijakan konversi kompor gas ke listrik. Meskipun rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99%, faktanya di lapangan masih terdapat wilayah yang belum teraliri listrik. Untuk itu pemerintah harus melakukan perencanaan secara holistis dan yang terpenting, penggunaan energi baru dan energi terbarukan harus diperluas demi kemanusiaan, bukan hanya bisnis semata. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan pemerintah harus menyelesaikan produksi baterai kendaraan listrik terlebih dahulu sebelum mengarah untuk kebijakan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali pemirsa di TVR 17, percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia terus didorong oleh pemerintah. Salah satu upayanya adalah mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Di sisi lain, pemerintah seharusnya menyelesaikan produksi baterai dalam negeri sebelum mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan kendaraan listrik. Pemirsa, untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Rodiah dengan anggota Komisi 7 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Dan kali ini saya akan membahas terkait instruksi Presiden pertanggal 13 September lalu untuk mengganti mobil para pejabat negara menjadi mobil listrik. Bagaimana tanggapan DPR mengenai hal tersebut? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Aramson Siagian. Beliau merupakan salah satu anggota dari Komisi 7 DPR RI. Oke, Bapak Aramson, terkait dengan instruksi Presiden tersebut bagaimana tanggapan Bapak? Bapak Presiden sebenarnya tujuannya bagus. Cuman mungkin data dari staf-staf beliau termasuk dari Dirut PLN atau menterinya datanya mungkin berlebihan. Itu saya lihat Inpres itu agar segera mengganti kendaraan dinas ke kendaraan listrik atau yang menggunakan energi listrik itu terlalu reaktif terhadap oversupply energi listrik yang dikelola oleh PLN. Karena kalau langsung mengganti kan biayanya sangat tinggi. Jadi yang lama tidak digunakan harus membeli
kendaraan-kendaraan yang menggunakan energi listrik yang baru. Seharusnya harus proaktif. Yang perlu dibangun dulu bahwa harus selesai pembangunan electric vehicle, baterai. Jadi baterai listrik itu harus sudah dibangun untuk keperluan kendaraan listrik. Jadi jangan diimpor. Bagaimana agar komponen-komponen kendaraan listrik itu mungkin 80% lokal konten. Itu yang perlu strateginya. Sesudah itu produksinya massal. Produksinya massal baru untuk seperti SPBU untuk pengisian bahan energi listrik itu di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang daerah-daerah yang banyak populasinya itu sudah tersedia. Kalau langsung dari kendaraan pemerintah kan harus anggaran lagi untuk membeli kendaraan. Jadi saya melihat ini upaya di Dirut PLN yang mungkin dekat dengan Presiden menjelaskan mengenai oversupply listrik ini. Sebenarnya oversupply listrik ini hanya sementara aja. Karena waktu dibangun pembangkit-pembangkit listrik yang masif, waktu itu diprediksi pertumbuhan ekonomi kita stabil 7%. Tetapi kan kita menghadapi sebelum COVID ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, terus ada COVID. Tapi nanti kan sesudah pertumbuhan ekonomi normal akan meningkat demand energi listrik. Jadi maksud saya ini sekarang terlalu ada rencana-rencana kebijakan yang reaktif terhadap oversupply ini. Padahal ada sebenarnya solusi-solusi yang bisa dibuat. Jadi seperti ini nanti kan harus ada merealokasi anggaran lagi untuk pembelian sekian mungkin belasan ribu kendaraan dinas yang harus diganti menjadi kendaraan yang menggunakan energi listrik. Jadi saya mengharap agar artinya Bapak Presiden bisa meminta analisis lagi dari pembantu-pembantunya, jangan hanya dari satu, misalnya dari Dirut PLN misalnya, jangan hari satu itu aja, atau hanya dari Menteri Keuangan, jangan hanya dari itu. Jadi jangan solusinya, jangan yang reaktif jangka pendek gitu, harus bersifat strategi jangka panjang gitu. Kemudian seperti yang Bapak katakan tadi terkait dengan pergantian mobil listrik ini dikarenakan oversupply dari PLN. Apakah ada urgensi lain terkait dari instruksi Presiden ini, Pak? Ya, kalau saya melihat kalau bersifat seperti ini itu memang karena oversupply itu. Kalau memang untuk green energy itu memang arahnya kan nanti ke sana. Tetapi tidak harus tiba-tiba mengganti kendaraan-kendaraan dinas. Lebih bagus artinya secara natural aja. Kalau yang sudah memang sudah waktunya diganti, yang baru dibeli yang kendaraan listrik gitu, yang menggunakan energi listrik. Karena juga memang untuk green energy, untuk clean energy, memang arahnya kita menggunakan energi listrik. Biarpun listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil juga, batu bara. Tapi kalau di jalanan kan jadi berkurang polusi, berkurang dampak emisinya. Itu hal yang bagus, tetapi kan harus dilihat dari sisi kemampuan keuangan negara juga gitu. Jadi saya sarankan kalau pergantian itu yang normal aja. Kalau memang kendaraannya sudah habis, sudah waktunya diganti, kalau membeli yang baru ya selalu yang kendaraan yang menggunakan energi listrik. Itu tepat, tapi jangan semua langsung harus diburu-buru diganti gitu. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan Bapak Ramson Siagian, dan saya melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Saya Rodiah kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi,
hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Terima kasih Alfat dan selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Tentunya pemirsa, berita yang pertama datang dari Komisi 11 DPR RI yang menyetujui penyertaan modal negara atau PMN sebesar 7,5 triliun rupiah untuk Garuda Indonesia. Di sini pembahasan dari beberapa media yang terbit, tentunya di sini Komisi 11 DPR RI menyetujui penyertaan modal negara kepada PT Garuda Indonesia Tbk senilai 7,5 triliun rupiah. Maksud kami yang akan diberikan kepada keputusan kasasi. Dan hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Kahar Muzakir saat memimpin rapat dengar pendapat bersama Kementerian Keuangan dan Garuda Indonesia pada Senin 26 September 2022. Dan di sini pemirsa, restrukturisasi dan juga privatisasi Garuda Indonesia pada tahun 2022 juga mendapat dukungan dari Komisi 11 DPR RI. Saat ini, kepemilikan saham pemerintah tetap menjadi mayoritas atau minimal 51%. Dan mempertahankan saham merah putih sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Tentunya di sini pemirsa, PMN untuk Garuda Indonesia ini akan dialokasikan untuk maintenance, restorasi, pemenuhan maintenance reserve dan juga modal kerja disertai dengan penyelesaian inisiatif strategis perseroan yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dituangkan dalam KPI atau Key Performance Indicator. Di sini pemirsa, KPI yang dimonitor antara lain kinerja keuangan, potensi penerimaan negara, efektivitas PMN, manfaat optimalisasi atau root network, dan manfaat dampak ekonomi. Dan pemirsa di sini Kementerian Keuangan juga diminta untuk melakukan monitoring atas pencapaian KPI, pencapaian restrukturisasi dan juga inisiatif strategis perbaikan keuangan dan operasional maksud kami yang dilakukan Garuda Indonesia serta melaporkannya pada Komisi 11 DPR RI per kuartal. Baik pemirsa, di sini juga sebelumnya Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yaitu Ronald Silaban mengharapkan right issue dan konversi saham Garuda bisa diselesaikan pada Desember 2022 setelah rapat umum pemegang saham luar biasa pada 14 Oktober 2022 mendatang. Baik pemirsa, di sini juga berita selanjutnya yang juga menjadi media headline pada hari ini adalah berita tentang rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan Ahmadi Nur Supit sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2022-2027. Baik, kita bisa lihat di sini dari beberapa media yang terbit, pemirsa di sini pagi tadi DPR RI menggelar rapat paripurna DPR RI ke-6. Masa sidang 1 tahun sidang 2022-2023 yang mengesahkan Ahmadi Nur Supit sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terpilih periode 2022 sampai dengan 2027.
Dan di sini pemirsa diketahui Ahmadi Nur Supit pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan 2014 ya. Dan periode 2014 sampai dengan 2019 lalu dari fraksi Partai Golkar dan bahkan ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 11 DPR RI. Tentunya pemirsa keputusan ini diambil setelah Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Fatan Subci menyampaikan laporan terhadap hasil uji kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon anggota BPK. Di sini Fatan mengatakan proses uji kelayakan calon anggota BPK yang dilakukan Komisi 11 sudah dimulai sejak April 2022 dengan pembukaan pendaftaran calon anggota untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Hari Azhar Aziz yang meninggal pada akhir 2021 lalu. Tentu selanjutnya Komisi 11 DPR RI pun menggelar fit and proper test terhadap 8 calon anggota BPK pada tanggal 19 September 2022 lalu. Kemudian pemirsa pada tanggal 20 September secara musyawarah mufakat, tentunya di sini Komisi 11 sepakat untuk memilih Ahmadi Nur Supit sebagai calon anggota terpilih menyisihkan calon lainnya. Dan baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini tentang Komisi 11 DPR RI yang menyetujui penyertaan modal negara untuk Garuda Indonesia dan tentang rapat paripurna tadi pagi yang mengesahkan Ahmadi Nur Supit sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2022 sampai dengan 2027. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Alfat dan selamat sore. Baik, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.